Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes, sekarang pasal 12 ayat 16 sampai 19. Beberapa tanggapan pada peristiwa di mana Tuhan Yesus dielu-elukan masuk ke Yerusalem. Ya, Rasul Yohanes menceritakan beberapa tanggapan setelah Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Murid-muridnya mereka tidak paham sampai sesudah Tuhan Yesus dimuliakan. Itu pasal 12 ayat 16. Saksi mata pada kebangkitan Lazarus, mereka terus-menerus bersaksi. Kita melihat itu di pasal 12 ayat 17. Ya, mereka yang mendengar kesaksian itu, mereka pergi bertemu dengan dia. Itu pasal 12 ayat 18. Dan terakhir, orang Farisi, mereka sangat terganggu. Mereka tidak mau, mereka marah dia begitu populer. Mereka tidak tahu bagaimana apa yang harus mereka lakukan. Sampai salah satu dari mereka mengucapkan kalimat yang bersifat ironis. Lihatlah, seluruh dunia mengikuti dia. Ya, lihat pasal 12 ayat 19. Ya, Yohanes pasal 12 ayat 16. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa hal-hal itu ditulis mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Ayat ini hampir sama dengan apa yang dicatat di dalam pasal 2 ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sesudah Tuhan Yesus dipermuliakan, mereka paham bahwa dia yang memang adalah Raja Israel, Mesias, dia adalah seorang raja yang jauh berbeda dari raja yang diharapkan oleh masyarakat. Pasal 12 ayat 17. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian. Mereka memberi kesaksian atau mereka bersaksi. Kata kerja memberi kesaksian atau kata kerja bersaksi memakai tense imperfect, sehingga ada kesan bahwa mereka terus-menerus bersaksi dan bersaksi dan bersaksi mengenai dia. Terjemahan baru memakai kata tentang dia, sebenarnya itu tambahan, itu penjelasan yang tidak ada di dalam bahasa Yunaninya. Nampaknya orang banyak yang bersaksi mengenai kebangkitan Lazarus, mereka tidak rela berdiam diri. Tengah-tengah orang banyak yang menyambut Tuhan Yesus ke Yerusalem sebagai Mesias, mereka terus-menerus bersaksi mengenai dia dan apa yang mereka lihat di kuburan Lazarus. Pasal 12 ayat 18. Sebab itu, orang banyak itu bertemu dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Ya, terjemahan saya mereka bertemu. Bukan, saya tidak menerjemahkan pergi menyongsong seperti terjemahan baru. Saya menerjemahkan bertemu. Itu kata kerja hupantao. Di dalam perjanjian baru kita melihat bahwa hupantao bertemu itu dipakai dengan arti yang positif, menyambut, tetapi di luar perjanjian baru, kata hupantao dapat dipakai dengan nada suasana negatif. Tetapi di sini mereka bertemu dengan suasana positif, mereka menyambut. Kesaksian orang banyak itu berhasil. Sekali lagi kita membaca mengenai orang banyak itu. Orang banyak itu, ya mereka ramai menantikan Mesias yang datang kepada mereka sesuai dengan nubuatan Zakaria pasal 9 ayat 9. Pasal 12 ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Ya, frustrasi orang-orang Farisi sungguh nyata. Mereka pasti memahami mengenai nubuatan Zakaria pasal 9 ayat 9. Mereka takut, mereka bingung.
Mereka iri hati, mereka marah. Mereka sudah mengambil keputusan. Rabi itu harus dibunuh. Tetapi jika orang banyak menangkap mereka di dalam usaha mereka untuk membunuh rabi itu, ya akibatnya mungkin sangat berbahaya bagi mereka. Suasana semakin kurang stabil. Rabi itu harus dibunuh, tetapi bagaimana caranya? Mereka bingung. Ungkapan seluruh dunia mengikuti dia, ya dengan berkata ungkapan itu, seluruh dunia datang mengikuti dia, orang-orang Farisi memang melebih-lebihkan, tetapi pernyataan itu juga bersifat ironis. Ya, mereka melihat banyak orang Yahudi dari Yerusalem, Yudea, Galilea, dan juga orang dari luar Israel mengikuti rabi itu. Tetapi sebenarnya bukan hanya orang Yahudi yang mengikuti dia, ada orang bukan Yahudi. Misalnya, beberapa orang Yunani yang disebut di dalam ayat yang berikut juga mengikuti dia. Lihatlah sekali lagi kedua tanggapan ini di dalam ayat 17 dan 18. Wah, mereka bersaksi mengenai kebangkitan Lazarus. Mereka gabung untuk menyongsong dia sebagai raja. Tetapi di dalam ayat 19, orang-orang Farisi marah dan frustrasi dan bingung. Ya, sebagai ringkasan, Tuhan Yesus dielu-elukan, dan inilah beberapa tanggapan pada peristiwa itu. Murid, mereka tidak paham, ya sampai sesudah Tuhan Yesus dipermuliakan. Saksi mata pada kebangkitan Lazarus terus-menerus bersaksi. Mereka yang mendengarkan kesaksian itu pergi menyongsong dia. Dan juga akhirnya orang Farisi sangat terganggu melihat rabi itu menjadi begitu populer. Pernyataan mereka yang bersifat ironis, lihatlah bagaimana seluruh dunia mengikuti dia. Pernyataan itu menjadi seperti jembatan, sehingga di dalam bagian berikut kita dapat melihat, mendengar mengenai beberapa orang dari dunia itu yang datang untuk melihat dia, yaitu beberapa orang Yunani.